wa yabtadil yadaini bil kaffaini wa bi asabi'a minar rijlaini. Wa yabtadi lan memulai sapa wong orang yang berwudu. Wa yabtadi lan memulai sapa wong atau mutawaddi orang yang berwudu al yadaini ing tangan luru. Ini yang sunnah ya, adab-adab atau tata krama cara berwudu yang baik dimulai. Kemarin sudah ada buhu istiqbalu kiblatin. Adab yang pertama menghadap kiblat, kemudian duduk, asalkan tempat duduknya lebih tinggi dari air yang mengalir. Jangan sampai ketika kita duduk malah kena cipratan air, nanti kena najis. Asalkan bebas dari najis dan tempatnya lebih tinggi, maka lebih baik duduk yang tempatnya lebih tinggi ya. Kemudian yang ketiga, wa yabtadi'ul yadaini bil kaffaini, memulai membasuh tangan dua itu dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan. Ini kaffain ini namanya ya. Jadi ini dulu dicuci, artinya ini dulu yang dimulai dari ini ya sampai ke dua sikut ini. Yang kanan ini dimulai dari sini. Untuk kaki wa bi asabi'a minar rijlaini, untuk kaki dimulai dari jari-jari yang ada di kaki itu. Jadi dipijit-pijit, apakah dipijit dengan tangannya atau gantian secara silang antara kaki satu dengan kaki yang lainnya, dipijit-pijit, dimulai dari jari-jari untuk membasuhnya ya. Untuk wajah dimulai dari yang paling tinggi, berarti dimulai dari sini ya. Umpama kalian pakai cibu, nanti pakai gini dari sini ya, dimulai dari sini. Kan ada kadang-kadang pakai pet misalnya, dimulai dari bawah begini ya. Jangan dari bawah begini, tapi dari atas, dimulai dari atas. Jadi jangan ngambil air kemudian diginikan ya. Dari bawah berarti dimulai dari atas. Makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabiril tarafa aw qaddama al yusra 'ala al yamini aw jawaza salasa bil yaqini. Makruhuhu utawi makruhnya wudu, yang dimakruhkan di dalam berwudu, fil ma'i haitsu asrafa, fil ma'i ing dalam banyu, haitsu asrafa ing dalam sekirani berlebihan sapa mutawaddi atau sapa wong. Fil ma'i ing dalam banyu, haitsu asrafa ing dalam sekirani berlebihan sapa wong. Walau minal bahri, lan senajan minal bahri saking lautan, minal bahri saking laut, al kabiri kang gedhe, iltarofa menyelam sapa mutawaddi, iltarofa menyelam sapa mutawaddi. Sekarang ke musannif atau Ibnu Ruslan memulai menerangkan tentang yang dimakruhkan. Kalau tadi sebelumnya hal-hal yang disunnahkan atau adab-adab tentang berwudu, sekarang hal yang dimakruhkan atau tidak diinginkan ya, hal-hal yang boleh dilakukan tapi tidak dikehendaki oleh Allah, dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Pertama, kalau kita menggunakan dalam wudu itu berlebihan airnya, berlebihan karena ada air, mumpung ada air kemudian kita gunakan sebanyak-banyaknya, itu makruh hukumnya, tidak disukai oleh Allah.
Au qaddamal yusra 'alal yamini, au qaddama utawa mendahulukan sapa mutawaddi, au qaddama utawa mendahulukan sapa mutawaddi al yusra ingkang kiwa, al yusra ingkang kiwa 'alal yamini ing atase kang tengen. Berwudu memulai segala sesuatunya, anggota badannya dimulai dari tangan yang kiri atau kaki yang kiri atau anggota badan yang kiri atas yang kanan. Itu makruh hukumnya, tidak mendapatkan kesunahan, malah mendapatkan makruh. Makruh itu berarti tidak disukai oleh Allah. Jadi jangan dimulai dari yang kiri. Misalnya kita membasuh tangan dimulai dari kiri dulu, itu makruh hukumnya. Ya, sama pekerjaannya sama, ruwetnya sama, atau kemudahannya sama, yang disentuh sama, yang dibasuh sama, tapi nilainya berbeda. Asalkan tahu caranya, kan sama, pekerjaannya sama. Cuma kalau dimulai dari yang kanan, maka mendapatkan pahala karena mendapatkan kesunahan. Kalau dimulai dari yang kiri, berarti mendapatkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Au jawaza salasa bil yaqini, au jawaza utawa melewati sapa wong, au jawaza utawa melewati sapa wong as-salasa ing kaping 3, as-salasa ing kaping 3 bil yaqini kelawan yakin. Bil yaqini kelawan yakin juga dimakruhkan melewati dari 3 kali. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau membasuh atau mengusap anggota badan itu 3 kali. Rambutnya diusap 3 kali, telinganya 3 kali, tangannya 3 kali, kakinya 3 kali. Salasan. Lebih dari itu hukumnya makruh, atau kurang dari itu hukumnya makruh. Kalian menggunakan tangan ini dibasuh 2 kali makruh, atau 4 kali, lebih dari 3 makruh. Bahkan kalau umpama kalian yakin lebih dari 3, sudah yakin 4 kalinya, maka hukumnya bid'ah, menambah-nambah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hal ibadah hukumnya bid'ah. Ya, wudu itu kita harus sesuai dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah menyunahkan 3 kali, kita sebaiknya 3 kali. Ya. Walaupun makruh berarti kan tidak disukai oleh Allah. Atau khilaful aula, ya, berbeda dengan sesuatu yang telah dianjurkan. Ini di atas sudah, yang disunahkan sudah, kemudian yang dimakruhkan sudah, ya, yang dimakruhkan sudah. Kemudian juga berlebihan berkumur-kumur, menggunakan kumur-kumur dengan berlebihan ketika berpuasa. Bagi yang berpuasa berkumur biasa-biasa saja, atau kalau mau sikat gigi biasa-biasa saja. Biasanya kalau pakai odol, ya, kalau pakai pasta gigi biasanya kan ada manis-manisnya, ya, dicuci, dikumur-kumurkan, tapi jangan berlebihan, jangan sampai rasa-rasa itu masuk ke dalam tenggorokan. Hukumnya makruh. Kemudian istinsak juga makruh hukumnya. Kalau cuma sekedar ada di sini gak apa-apa, tapi kalau sudah nemen-nemen atau berlebihan sampai ke atas ke hulkum, ya, maka hukumnya makruh. Juga makruh hukumnya minta tolong kepada orang lain padahal dirinya tidak udzur, sehat-sehat seperti kita sekarang ini. Kemudian minta tolong kepada temannya untuk diambilkan air. Ambilkan air, kemudian disiramkan ke wajahnya, misalnya. Kita yang begini, temannya yang nyibui begini, ya, makruh hukumnya. Kecuali kalau dalam sakit gak bisa, misalnya yang sini sedang patah, kemudian minta tolong kepada temannya untuk dicibui, ditiriskan dari atas, gak apa-apa. Dan sekarang masuk kepada bab tentang membasuh sepatu.
Jadi ada cara pilihan apakah mau mencuci membasuh kaki apa mengusap sepatu. Ini pilihan, diperbolehkan. Ini namanya rukhsah ya. Rukhsah itu berarti keluar dari hukum asal. Asalnya bukan seperti ini, tapi kalau melakukan seperti ini diperbolehkan, namanya rukhsah. Sama halnya dengan kalian pergi ke Surabaya, sudah mencapai 100 km ke Surabaya. Kalian sholat zuhur yang asalnya 4 rakaat, itu hukum asal 4 rakaat. Kemudian kalian qashar menjadi 2 rakaat. 2 rakaat itu namanya rukhsah, mendapatkan keringanan atau dispensasi. Dalam bahasa Arab disebut dengan rukhsah. Rukhisa fi wudu'i kulli hadiri yauman wa lailatan wa lil musafiri fi safaril qasri ila salasi ma'a layaliha minal ihdasi. Rukhisa diberi keringanan. Rukhisa diberi keringanan fi wudu'i kulli hadirin. Rukhisa diberi keringanan apa fi wudu'i kulli hadirin ing dalam wudu'i saben-saben wong kang hadir. Fi wudu'i kulli hadirin ing dalam saben-saben wudu'i saben-saben wong kang hadir. Berarti seperti kita wudu kita yang tidak dalam perjalanan namanya hadir. Orang yang tidak sedang dalam perjalanan namanya hadir. Orang yang sedang hadir, sedang di rumah. Boleh bagi kita diberi dispensasi keringanan ketika kita berwudu, diperbolehkan dalam jangka waktu yauman wa lailatan, sehari semalam. Yauman ing dalam saatinu. Yauman ing dalam saatinu. Yauman ing dalam saatinu wa lailatan lan ing dalam sawengi. Wa lailatan lan ing dalam sawengi. Bagi kita yang hadir yang tidak sedang dalam perjalanan, boleh kita melakukan ini. Apa yang ini nanti di bawah ada yang yaitu mengusap sepatu ya, tidak mencuci kaki, tidak membasuh kaki, tapi sebagai penggantinya mengusap sepatu. Boleh dilakukan selama 1 hari 1 malam bagi kita yang tidak sedang dalam perjalanan. Ini biasanya dibutuhkan oleh orang-orang yang daerahnya dingin. Misalnya seperti di Belanda atau di Eropa, di daerah-daerah yang ada musim dinginnya. Kalau sudah kadung dingin sekali, kalau sudah kadung panas sekali. Kalau Indonesia kan sedang semua, nggak ada yang paling panas, nggak ada yang paling dingin. Biasa, panasnya biasa, dinginnya ya biasa. Tapi kalau misalnya seperti di Saudi bisa, kalau kadung dingin ya dingin sekali. Apalagi di Belanda misalnya, daerah kutub utara ya salju sudah. Kalau musim dingin ya salju, disebut dengan musim salju. Jadi begini ini sudah tertutup oleh salju juga. Makanya kalau ada orang-orang luar bule itu ke Indonesia, itu di Bali misalnya berjemur, ya pantas karena di sana dingin terus, di negaranya dingin terus, mendapatkan cuaca seperti di Indonesia berjemur ya asik di pantai itu, dijemur semuanya sampai nggak pakai apa-apa ya karena memang di rumahnya nggak ada seperti di Indonesia. Kalau di rumahnya nggak bisa berjemur seperti ini, ada musim dingin salju semua ya, panas seperti Indonesia ini sudah mereka itu nggak ada apa-apanya ya. Walil musafiri lan kadui musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan yang sifatnya mubah atau sunnah atau wajib, bukan perjalanan untuk maksiat atau maksiat bis safar. Kalau maksiat bis safar boleh,
Maksiat fis safar itu maksiat di dalam perjalanan. Artinya kita dari sini niat silaturahim, niat belajar misalnya ke Surabaya, niat silaturahim ada teman di Surabaya misalnya. Itu kan sunnah bersilaturahim itu. Di perjalanan ada maksiat, misalnya kalau muda-muda misalnya ketemu dengan cewek, kemudian assalamualaikum, salam pas kenalan, kan maksiat itu. Berarti itu namanya musafir musafir fis maksiat fis safar. Maksiat fis safar, maksiat yang ada di dalam perjalanan tanpa disengaja. Tapi kalau maksiat bis safar berarti niatnya memang maksiat. Dari sini sudah niat, dari rumah niat sudah mau ke Surabaya, mau ke tempat mau ke Surabaya, mau menemui pacar, berarti sudah maksiat niatnya sudah. Mau ke Surabaya mau berjudi, mau ke Surabaya mau begini, pokoknya maksiat. Maka tidak mendapatkan keringanan, karena keringanan itu khusus untuk orang yang layak untuk mendapatkan keringanan. Kalau melanggar tidak layak untuk mendapat keringanan. Nah, siapa yang mendapatkan keringanan ini? Perjalanan yang bagaimana? Fi safaril qasri, ing dalam perjalanan dalam jarak qasar, sudah mencapai qasar. Fi safaril qasri, ing dalam perjalanan qasar yang sudah mencapai jarak qasar. Ila salasin tumeka maring telu, ila salasin tumeka maring telu, ma'alayaliha samertani pira-pira wong ini salas. Ma'alayaliha samertani pira-pira wong ini salas. Bagi orang yang musafir boleh menggunakan sampai 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam boleh menggunakan sepatu, mengusap sepatu itu tanpa melepas sepatu. Minal ihdasi, saking dimulai dari hadas. Minal ihdasi, saking hadas. 3 hari 3 malam itu terhitung mulai hadas. Jadi hitungannya dulu begini. Yang dimaksud dengan 1 hari 1 malam bagi kita yang sedang di rumah, yang tidak sedang dalam perjalanan, atau bagi kita yang sedang dalam perjalanan, ngitungnya dimulai dari memakainya. Ini pendapat yang pertama. Misalnya sekarang sudah punya wudhu, setelah punya wudhu kan suci, dalam keadaan suci menggunakan sepatu, maka ketika memulai sepatunya ini berarti terhitung mulai rukhsahnya, dihitung apakah 1 hari 1 malam bagi yang hadir atau 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Ada yang mengatakan tidak dimulai dari memakainya, tapi dimulai dari masa hadasnya. Seperti di sini, minal ihdasi, dimulai dari hadas. Artinya, misalnya kita punya wudhu sekarang, dalam keadaan suci, kemudian kita menggunakan sepatu. Ketika menggunakan sepatu, hadas, batal wudhunya, maka dimulai dari hadas itu hitungannya. Tapi tidak dimulai dari memakainya, tapi dimulai dari hadasnya, batalnya wudhu yang pertama. Sudah jelas ya. Dan rukhsah ini hanya untuk wudhu ya. Tayamum tidak mendapatkan rukhsah seperti ini. Artinya tayamum itu kan sudah rukhsah. Masa rukhsah dalam rukhsah. Jadi rukhsah dalam tayamum itu rukhsah mengusap sepatu ini tidak ada di dalam tayamum, juga tidak ada di dalam mandi. Kalau mandi misalnya kalian junub ya, tidak boleh kalian hanya mengusap kaki, harus basah semua, harus mandi semuanya, harus mengalirkan air semuanya. Ini khusus dalam wudu. Kemudian fa iya sukka fin qida'in wa salah. Ini yang
terakhir sebelum syaratnya. Kalau kalian itu ragu di dalam perjalanan apakah sudah 3 hari atau lebih, maka ambil yang kurang. Ya, ambil yang 3 harinya, jangan ambil yang lebihnya ya. Berarti kalian artinya kalian ambil ambil yang tidak ragu, ambil yang yakin. Berarti kalian sudah tidak boleh mengusap lagi ya. Berarti harus sudah pakai air, sudah harus artinya harus sudah dicuci kakinya itu. Misalnya antara 3 hari dengan 4 hari, yang membuat kita itu yakin yang mana? Berarti 4 hari. Berarti sudah harus dicuci kakinya, tidak boleh menggunakan musab lagi ya. Jadi sepatu cukup diusap lagi, tapi nanti ada syarat-syaratnya ya. Wa syartuhu al-lubsu bituhlin kamala, dilanjutkan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi famfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihim wa hamidna li tariqatihim